Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Fikar Febriana, mahasiswa dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2 kelas A. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi mengenai bagaimana cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir kurang dari 24 jam. Nah, sebelum ke pemeriksaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, validasi nama klien. Kemudian kita juga harus mengetahui dengan cara apakah bayi tersebut lahir, apakah secara spontan atau secara sesar. Kemudian kita juga harus mengetahui berapa berat badan dan nilai Apgar score pada bayi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan saat nanti pemeriksaan. Nah, berikut adalah alat-alat yang harus kita siapkan sebelum ke pemeriksaan. Yang pertama ada stetoskop, kemudian ada meteran, tong spatel, termometer, pen light, cotton bud dan tisu, serta timbangan. Nah, sebelum ke pemeriksaan, hal penting yang harus kita lakukan juga adalah cuci tangan 6 langkah. Bisa dengan menggunakan hand scrub atau dengan menggunakan air dan sabun. Baik, setelah cuci tangan, kita bisa langsung melakukan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan antropometri. Baik, pertama-tama kita buka dulu pakaian yang melekat pada bayi. Yang pertama adalah pemeriksaan antropometri, meliputi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada pada bayi. Yang pertama, kita ukur berat badan bayi dengan menggunakan timbangan. Baik, berat badan normal pada bayi itu berkisar antara 2.500 hingga 4.000 gram. Nah, selanjutnya kita mengukur panjang badan pada bayi, dimulai dari puncak kepala bayi hingga tumit. Nah, caranya dengan menempelkan ujung kepala bayi seperti ini, kemudian kaki bayi difleksikan seperti ini, agar nilai yang nanti muncul akurat. Nah, panjang badan pada bayi normalnya itu 48 hingga 52 cm. Selanjutnya, kita akan mengukur lingkar kepala pada bayi dengan menggunakan meteran. Seperti ini caranya. Ya. Normal lingkar kepala pada bayi itu berkisar antara 33,5 cm hingga 35 cm. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan lingkar dada pada bayi. Itu dimulai dari belakang, dari punggung seperti ini, sampai ke tepatnya di atas puting pada bayi. Nah, normal lingkar dada pada bayi itu berkisar antara 30,5 hingga 33 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan respirasi. Untuk memeriksa respirasi pada bayi, dilihat dari naik turunnya perut bayi. Jadi tidak usah diraba, cukup dilihat saja naik turunnya dan dihitung. Nah, normal respirasi pada bayi itu berkisar antara 30 hingga 60 kali per menit. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan suhu pada bayi dengan menggunakan termometer. Nah, suhu normal pada bayi itu sama seperti orang dewasa, 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan nadi di daerah apex, tepatnya di apikal kiri, interkosta 4 sebelah. Nah, normal nadi pada bayi itu berkisar antara 120 hingga 140 kali per menit. Selanjutnya, kita masuk ke pemeriksaan postur pada bayi. Nah, postur yang tepat pada bayi itu normalnya adalah seperti ini ya harusnya, karena ini boneka agak sulit. Jadi normalnya itu harusnya fleksi di ekstremitas atas dan bawah. Jadi harusnya seperti ini, agak menekuk, fleksi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat pemeriksaan kulitnya, yaitu lihat kulit bayi. Biasanya pada bayi baru lahir itu kulitnya
cerah, berwarna merah dan lembut. Kemudian kita juga harus melihat adanya lanugo di bagian punggung, kemudian udem di sekitar mata, wajah, kaki, tangan, skrotum pada laki-laki, dan di labia pada perempuan. Kemudian kita juga harus melihat perubahan warna yang terjadi di akral cyanosis di tangan dan kaki, yaitu kebiruan di tangan dan kaki pada bayi. Kemudian kita juga harus mengkaji adanya cutis marmorata. Cutis marmorata yaitu warna kulit pada bayi seperti marmer seperti keramik, jadi agak pecah-pecah kelihatannya. Nah, kemudian kita juga harus melihat adanya hiperbilirubin di dahi, di mata, di dada, dan kaki. Hiperbilirubin itu yaitu warna kuning pada kulit bayi yang diakibatkan oleh tingginya kadar bilirubin. Kemudian kita juga harus melihat adanya milia atau kelenjar keringat, bentuknya seperti komedo, titik-titik seperti itu di hidung, di pipi, dan di dagu. Selain kelenjar keringat di wajah bayi, adapun kelenjar keringat di lipatan pada bayi, contohnya lipatan ketiak, kemudian lipatan lutut, dan lipatan siku. Kemudian kita juga harus melihat perubahan warna harlequin atau warna merah pada bayi. Nah, biasanya kalau bayi ditidurkan seperti ini, kalau posisi bayi seperti ini, nah di bagian bawah bayi itu pasti berwarna merah. Begitupun jika posisi bayi miring seperti ini, nah akan terlihat bagian bawah ini akan berwarna merah. Jadi itu adalah darah yang mengikuti gaya gravitasi pada bayi tersebut. Nah, itu merupakan kelainan pada bayi yang harus kita waspadai juga. Kemudian lihat apakah ada mongolia spot atau kebiruan di sekitar pantat. Nah, biasanya di sini terdapat spot yang kebiruan gitu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan di area kepala. Nah, biasanya pada kepala bayi baru lahir itu adanya diamond shape. Jadi kepala yang berbentuk seperti diamond. Nah, biasanya ukurannya 2,5 sampai 4 cm. Namun hal ini akan menutup pada usia 18 bulan pada bayi. Kemudian adanya triangular shape, yaitu di bagian belakang bayi, di bagian belakang kepala bayi. Itu ukurannya 0,5 hingga 1 cm dan biasanya menutup di usia 2-3 bulan pada bayi. Kemudian ada beberapa minor abnormalitas di kepala. Yang pertama, udem di kepala bayi. Udem di kepala bayi, biasanya kepala bayi bagian belakangnya atau di ubun-ubunnya agak lonjong seperti itu. Itu tandanya berarti ada udem. Hal tersebut akan hilang sampai usia bayi 2 minggu. Kemudian yang kedua, minor abnormalitas yang kedua adalah sepalimatom. Nah, sepalimatom ini akan hilang juga di usia 4 minggu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan mata pada bayi. Yang pertama kita lihat apakah ada udim di sekitar kelopak mata bayi. Lihat refleks pupil pada bayi dengan cara menggunakan senter atau pen light. Kita lihat apakah dari kejauhan ya, kita lihat apakah pupilnya mengecil atau tidak. Kemudian kita melakukan refleks kornea dengan menggunakan tisu didekatkan di sudut mata bayi seperti ini. Nah, jadi nanti bayi akan refleks berkedip seperti itu. Kemudian kita lakukan refleks doll eye, yaitu saat bayi diangkat seperti ini, maka mata bayi akan tetap terbuka. Doll eye itu seperti mata boneka gitu, jadi walaupun diangkat tetap mata bayi terbuka. Selanjutnya ini juga ada minor abnormalitas pada mata, yaitu nystagmus atau juling. Ini merupakan keadaan kedua bola mata tidak sejajar, misalnya yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri, ataupun dua-duanya berada di tengah seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan telinga. Kita harus lihat apakah bagian atas, ini mohon maaf tidak ada telinganya. Kita harus lihat apakah bagian atas telinga, jadi ujung daun telinga yang atas ini, apakah sejajar dengan ujung mata pada bayi. Nah, kalau sejajar berarti itu normal. Nah, biasanya kalau yang ujung daun telinganya ada lebih bawah daripada ujung mata, berarti itu biasanya menunjukkan gejala Down syndrome. Kemudian lihat fleksibilitas pina. Ini mohon maaf tidak telinganya. Jadi daun telinganya kita gerak-gerakan seperti ini untuk melihat kefleksibelan dari daun telinga tersebut. Kemudian kita lakukan reflex startle, yaitu dengan cara memberi tepukan atau suara yang akan membuat bayi kaget gitu. Jadi kita akan menguji apakah bayi memiliki refleks kaget atau tidak. Nah, saat diberi tepukan seperti ini, bayi akan otomatis kaget dengan menunjukkan, biasanya bayi itu menggenggam, kemudian tangannya sambil fleksi seperti ini. Jadi seperti ini, menggenggam. Nah, dan biasanya bayi juga akan menangis. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan di area hidung. Nah, kita lihat apakah ada nasal discharge atau pengeluaran pada area hidung. Kita juga bisa menggunakan pen light atau senter untuk melihat ada tidaknya pengeluaran atau discharge pada hidung. Kemudian lihat apakah ada mukus putih atau bening di hidung. Itu merupakan sisa cairan amnion pada saat bayi lahir. Nah, kemudian kita lakukan pasase udara dengan menggunakan tisu dengan cara menutup satu lubang hidung pada bayi. Misalnya kita tutup satu lubang hidung seperti ini dan lihat apakah nafas hidung yang kanan dengan yang kiri itu apakah sama atau tidak alirannya. Kemudian kita lakukan refleks grabelar, yaitu dengan cara mengetuk bagian atas hidung gitu. Nah, dengan cara mengetuk seperti ini, satu kali saja mengetuk seperti ini, maka dengan refleks bayi akan menutup matanya. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan mulut dan kerongkongan. Nah, kita inspeksi di area mulut ini apakah intak atau tidak. Karena pada beberapa bayi yang lahir juga tidak jarang bibirnya itu ada yang sumbing seperti itu. Kemudian kita lihat salivasi minimal saat lahir pada bayi. Salivasi itu air ludah minimal pada bayi saat lahir. Kemudian kita lihat uvula di dagunya seperti cekungan di daerah dagu. Nah, ini dilihat apakah di tengah, tepat di tengah, atau lebih condong ke kiri atau ke kanan seperti itu. Kemudian ada beberapa minor abnormalitas juga di mulut bayi. Yang pertama adalah natal teeth, yaitu tumbuhnya gigi saat bayi baru lahir. Nah, biasanya keadaan ini disebabkan akibat tingginya kalsium pada ibu. Kemudian yang kedua ada abstent fields, yaitu putih di daerah langit-langit. Jika kita buka mulut bayi, maka akan terlihat di langit-langitnya itu berwarna putih. Itu disebut abstent fields. Kemudian kita lihat refleks mulutnya. Yang pertama adalah rooting atau rangsangan telunjuk di sekitar mulut. Jadi kita harus memberikan rangsangan seperti ini di sekitar mulutnya, maka bayi akan mencari sumber rangsangan tersebut. Kemudian kita lihat refleks gag atau refleks muntah pada bayi dengan menggunakan tong spattle. Nah, dengan menggunakan tong spattle dimasukkan ke dalam mulut bayi, maka secara refleks bayi akan terlihat seperti akan muntah. Kemudian kita lihat refleks extrusion dengan melakukan tekanan di ujung lidah. Jadi misalnya ini lidah bayi, kita tekan seperti ini, maka dengan otomatis bayi akan menjulurkan lidahnya. Nah, namun jika dalam keadaan ini bayi terus-terusan menjulurkan lidahnya hingga usia 8 bulan, maka itu dapat diindikasikan kepada Down syndrome. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan leher. Nah, umumnya pada bayi itu lehernya pendek
tebal, dan dipenuhi dengan lipatan-lipatan. Kita juga harus menguji refleks pada leher. Yang pertama ada tonic neck, yaitu dengan cara memalingkan kepala bayi, misalnya memalingkan ke kanan atau ke kiri ya. Ini saya contohkan memalingkan ke arah kanan seperti ini. Nah, maka dengan refleks dengan otomatis tangan dan kaki kiri bayi akan fleksi seperti ini. Kemudian sedangkan tangan kanan bayi dan kaki kanan bayi akan ekstensi seperti itu. Kemudian kita lakukan refleks neck writing, yaitu dengan cara mengangkat badan bayi. Nah, dengan cara mengangkat seperti ini, maka otomatis kepala bayi pun akan seperti ini, akan terangkat begitu. Jadi refleks ototnya itu terlihat gitu. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan dada. Kita lihat dada anterior, posterior, bagian belakang, dan lateral di samping. Nah, harus kita ukur dan harus sama, karena pada bayi itu jika dibelah, tubuh bayi itu memang berbentuk bulat seperti ini, berbeda dengan orang dewasa yang bentuknya agak lonjong gitu kan. Kalau bayi itu bulat, jadi jika diukur misalnya dari sini ke sini harus 6 cm, maka lateral juga harus 6 dan posterior juga harus 6. Kemudian kita lihat ada tidaknya retraksi eksternal di bagian dada. Kemudian prosesus sipoideus serta breast enlargement. Selanjutnya ada juga minor abnormalitas di dada pada bayi. Yang pertama itu ada pigeon chest, yaitu bentuk dada yang seperti burung, jadi agak cembung ke depan. Kemudian ada tidaknya sekresi payudara atau pengeluaran ASI. Biasanya pada bayi baru lahir ada beberapa juga yang jadi ASINya sudah keluar saat baru lahir. Itu diakibatkan oleh kelebihan hormon pada ibu. Kemudian kita kaji refleks batuk pada bayi. Biasanya terdapat refleks batuk pada bayi itu muncul setelah 1-2 hari. Kemudian kita kaji juga bunyi nafas. Nah, bunyi nafasnya itu harus vesikuler. Kemudian frekuensi dan kedalaman nafas. Biasanya kedalaman nafas dan frekuensi pada bayi itu masih irreguler. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan jantung. Dengan menggunakan stetoskop kita periksa di area apex, tepatnya di ICS 2 hingga ICS 5. Ini harus menggunakan stetoskop pada bayi ya seharusnya. Seperti ini. Biasanya suara S2 atau suara dup pada bayi itu lebih terdengar daripada suara S1 atau loop. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Yang pertama kita inspeksi bentuk abdomen pada bayi, yaitu bentuknya silindris. Kemudian kita raba, biasanya hepar teraba di sini 2 cm di bawah margin kosta kanan. Kemudian ginjal teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Umbilikus pusar ya di atasnya teraba 1-2 cm. Kemudian ada juga minor abnormalitas pada abdomen, yaitu hernia di umbilikal. Kemudian kita kaji refleks crawling dengan cara membalikan badan bayi seperti ini. Nah, maka bayi akan merespon seperti akan maju perlahan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan genitalia pada wanita. Nah, biasanya pada bayi perempuan itu labia minora, ini seharusnya ada ya, labia minora atau lipatan yang ada di dalam kemaluan pada bayi itu biasanya udim, dan juga klistorisnya akan udim gitu. Kemudian terdapat meatus uretra atau lubang perkemihan di bawah klistoris. Kemudian terdapat vernix caseosa atau lemak yang ada di antara labia. Biasanya di antara lipatan bagian dalam maupun bagian luar pada kemaluan bayi itu terdapat lemak atau vernix caseosa. Kemudian miksi bayi baru lahir itu harus 24 jam. Nah, itu pada bayi perempuan, sedangkan pada bayi laki-laki itu meatus uretra terdapat di ujung penis. Jadi kalau penis seperti ini, nah ini meatus uretra terdapat di ujungnya seperti itu. Kemudian
ini penis, ini testis di bawahnya. Testis teraba di antara skrotum. Kemudian biasanya skrotum pada bayi baru lahir itu udim dan tertutup oleh rugae. Kita juga harus melihat adanya smegma atau benjolan di penis akibat kotoran. Misalnya ini penis pada bayi, kita harus raba apakah ada benjolan atau tidak. Biasanya itu diakibatkan oleh kotoran maupun adanya tumor pada bayi. Kemudian miksi pada bayi baru lahir sama juga ya pada laki-laki, yaitu 24 jam. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada punggung dan rektum. Kita balikan bayinya seperti ini. Kita lihat di bagian spina ini apakah utuh atau tidak. Biasanya utuh atau ada yang patah seperti itu. Kemudian kita lihat mekonium di anus keluar dari 24 jam. Kemudian kita kaji refleks di anusnya, yaitu dengan cara menekuk lutut pada bayi seperti ini. Menekuk bayi, nah seperti ini, ditekuk lututnya, maka bagian di anusnya itu akan mengkerut. Kemudian kita kaji refleks Perez, yaitu dengan cara menekan daerah sakrum ke sepanjang spina, maka bayi akan menangis. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Dari sakrum ke spina, ke sepanjang spina. Seperti itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di ekstremitas atas dan bawah. Yang pertama, kita lihat, mohon maaf ini tidak ada jari-jarinya. Kita lihat apakah jarinya lengkap. Ini tangan kanan 5, kiri 5, kaki kanan 5, dan kaki kiri 5. Seperti itu. Kemudian kita lihat rentang gerak, tidak ada pembatasan. Jadi di bagian siku kita harus gerakkan seperti ini. Apakah ada pembatasan atau tidak? Kita lihat kuku pada bayi baru lahir biasanya berwarna merah muda, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian kita lihat kesimetrisan atau sama besar dari ekstremitas atas dan bawah. Tangan kanan dan kiri harus sama besarnya, begitupun kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian kita juga harus meraba tonus otot, teraba kuat atau tidak, seperti ini. Kemudian kita kaji refleks Grabs dengan, jadi biasanya kita dengan cara menyentuh bagian samping dari jari bayi. Biasanya dengan cara disentuh seperti ini, bayi akan otomatis menggenggam tangan yang menyentuhnya. Kemudian kita kaji refleks Babinski dengan cara menyentuh telapak kaki dari bagian bawah ke atas seperti ini. Nah, seperti ini. Maka dengan cara tersebut bayi akan merespon dengan cara kaki jarinya memekar seperti ini. Kemudian kita kaji refleks ankle clonus dengan cara mengangkat lutut sehingga ankle-nya akan fleksi. Jadi seperti ini. Ini harusnya diangkat kan, gini. Ini lutut bayi, maka ankle ini akan fleksi seperti ini. Nah, gitu. Kita kaji refleks dance step dengan cara berdirikan bayi. Kemudian setelah berdiri seperti ini, bayi akan refleks seperti akan berjalan seperti itu. Kemudian kita kaji refleks Moro, yaitu dengan cara rubah posisi bayi. Misalnya kita miringkan ke sebelah kanan, maka siku bayi akan fleksi dan biasanya bayi akan refleks menangis. Kemudian kita kaji refleks Galan, yaitu dengan cara sentuhan di sisi punggung seperti ini. Misalnya kita sentuh di sisi punggungnya seperti ini, maka bayi akan otomatis bergerak ke area yang kita sentuh punggungnya. Nah, pemeriksaan fisik pada bayi telah selesai. Selanjutnya kita pakaikan kembali pakaian pada bayi agar bayi tidak kedinginan. Nah, ini setelah kita pakaikan pakaian pada bayi, kemudian jika perlu kita memberikan bayi kepada ibunya agar bisa menyusui gitu, untuk melatih juga refleks menghisap. Setelah itu jangan lupa kita dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan di buku asuhan keperawatan. Kemudian
kita bereskan alat, cuci tangan lagi dengan menggunakan hand scrub atau menggunakan sabun. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan fisik pada bayi sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Ballard's Score yang nanti akan ditayangkan di video selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada pemeriksaan Ballard's Score, yaitu pemeriksaan usia gestasi pada bayi. Nah, untuk alat yang dibutuhkan pada pemeriksaan ini hanya tabel atau bagan dari Ballard's Score. Jadi selama pemeriksaan nanti kita harus menyesuaikan keadaan bayi dengan skor yang ada di bagan ini. Nah, pemeriksaan Ballard's Score ini meliputi neuromuscular maturity dan juga physical maturity. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya peragakan. Baik, langsung saja kita mulai. Seperti biasa, sebelum tindakan kita cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand scrub atau sabun dan juga air. Baik, pemeriksaan pertama yaitu neuromuscular maturity. Nah, yang pertama dari neuromuscular maturity adalah lihat postur tubuh bayi. Postur normal pada bayi baru lahir biasanya tangan seperti ini, tangan akan sedikit fleksi dan juga kaki seperti ini. Nah, kemudian ada square window dengan cara melipatkan telapak tangan bayi seperti ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah derajat yang ditimbulkan dari lipatan tangan bayi ini. Semakin rendah derajat yang ditimbulkan dari sudutnya, maka bayi semakin matur. Tapi jika derajat yang ditimbulkan semakin besar atau semakin tinggi, maka dapat dikatakan bayi prematur. Selanjutnya yaitu arm recoil, yaitu dengan cara menekukan siku. Jadi siku difleksikan seperti ini. Kemudian diluruskan lagi dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lepaskan. Kemudian lihat apakah tangan bayi kembali lurus atau fleksi. Nah, jika tangan bayi kembali lurus seperti ini, berarti dapat dikatakan bayi tersebut prematur. Namun jika tangan kembali dengan gerakan fleksi, bayi tersebut dikatakan matur. Kemudian popliteal angle, yaitu dengan cara paha bayi difleksikan seperti ini. Ini harusnya menekuk ya. Nah, kemudian bagian bawah diekstensikan. Jadi seperti ini, menekuk. Paha difleksikan, bagian bawah diekstensikan. Kemudian lepaskan. Nah, lihat apakah saat dilepaskan kaki bayi itu akan lurus atau akan menekuk. Nah, jika kaki bayi itu lurus, maka dapat dikatakan bahwa bayi itu prematur. Sedangkan jika kaki bayi menekuk atau fleksi, maka akan dikatakan matur. Kemudian pemeriksaan scarf sign, yaitu lihat garis tengah atau midline dari tubuh bayi dan siku. Letakkan tangan bayi diarahkan ke arah yang berlawanan. Nah, lihat jika sudut siku bayi ini melebihi dari garis midline ini, dari garis tengah seperti ini, melebihi, maka dapat dikatakan bayi tersebut prematur. Nah, dan jika siku atau sudut yang ditimbulkan dari sikunya semakin kurang dari garis tengah, tidak melewati garis tengah seperti ini, berarti dapat dikatakan bayi tersebut matur. Selanjutnya ada heel to ear, yaitu dengan cara menempelkan kaki ke telinga, heel to ear, menempelkan kaki ke telinga. Tapi pada pemeriksaan ini jangan terlalu memaksakan, jadi semampunya saja. Nah, jika kaki semakin menempel ke telinga seperti ini misalnya, itu dapat dikatakan prematur. Namun jika sebaliknya kaki semakin menjauh dari telinga, itu dapat dikatakan matur. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kulit, yaitu
pada bayi prematur biasanya cenderung kulit bayi lebih tipis dan transparan, sedangkan pada bayi yang matur biasanya kulit terlihat lebih tebal dan tidak transparan. Kemudian kita lihat adanya lanugo atau bulu halus di tubuh bayi. Biasanya pada bayi prematur di bagian tubuh, bagian punggungnya juga tidak terdapat bulu-bulu halus. Tapi pada bayi yang matur biasanya terdapat bulu-bulu halus atau lanugo. Kemudian plantar surface. Jadi jika ada garis, di garis telapak kaki, jika ada garis kaki, terdapat garis kaki yang penuh banyak, maka itu dapat dikatakan bayi matur. Dan jika sebaliknya sedikit terdapat garis kaki atau bahkan tidak ada, itu dapat dikatakan prematur. Kemudian breast, yaitu pada bayi prematur biasanya payudara tidak terlihat, jadi cenderung rata. Yang terlihat hanya putihnya saja. Sedangkan pada bayi matur biasanya terlihat sedikit benjolan di payudaranya dan puting pun lebih terlihat. Kemudian kita masuk ke mata dan telinga. Pada bayi prematur biasanya kelopak matanya sering tertutup, sedangkan pada bayi matur cenderung sering terbuka. Pada telinga bayi prematur biasanya cenderung tidak fleksibel. Jadi ketika kita lipat ke sini, maka biasanya tidak kembali lagi ke bentuk semula gitu. Jadi tidak kembali lagi ke posisi awal. Sedangkan pada bayi prematur biasanya lebih fleksibel. Jika daun telinganya kita lipatkan, maka akan kembali lagi ke bentuk semula. Kemudian kita masuk ke area genitalia. Biasanya pada bayi laki-laki testis itu, pada bayi laki-laki yang matur biasanya testis turun, jadi terlihat lebih ke bawah. Sedangkan pada bayi yang matur biasanya testis lebih menggantung, jadi belum turun gitu. Kemudian pada bayi perempuan biasanya klitoris menonjol, jadi masih udim gitu. Dan labia mayora itu jadi labia mayora, lapisan yang ada pada kemaluan itu tidak menutupi labia minora, tidak menutupi lapisan yang ada di dalamnya untuk bayi prematur. Sedangkan untuk bayi yang matur itu cenderung labia mayoranya mengembang, jadi menutup bagian dalam, yaitu klitoris dan labia minoranya. Baik, tadi pemeriksaan neuromuscular maturity dan juga physical maturity telah dilakukan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menjumlahkan skor dari kedua pemeriksaan tersebut. Nah, cara menjumlahkan skornya, jadi tadi setelah kita memeriksa sesuai dengan keadaan bayi, menyesuaikan dengan skor yang ada di sini, lalu dijumlahkan dengan skor yang ada di physical maturity juga. Kemudian setelah dijumlahkan, misalnya kita mendapat skor 35. Nah, 35 di sini dilihat di tabel maturity ratingnya. Kalau 35 itu berarti masuknya bayi berusia 38 minggu gestasi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemeriksaan telah selesai tadi, dari mulai pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan balance score. Alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.